Gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara, terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Muslimpedia membahas tentang kisah para nabi, kisah sahabat dan pengikut nabi, kisah sejarah Islam, dan kisah tentang Islam dan motivasi. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Yahudi menunggu Dajjal, raja bermata satu yang diyakini akan menguasai lautan dan daratan. Dajjal digambarkan dalam hadis-hadis Nabi sebagai seorang pendusta yang sebelah matanya buta. Tertulis di keningnya huruf Kaf, Fa, dan Ro. Kemunculannya pertanda kiamat sudah sangat dekat. Dia menjadi fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai-sampai setiap nabi yang diutus mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah diutus seorang nabi, melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah, dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari 7131. Suatu yang menarik, ternyata Dajjal adalah sosok raja yang ditunggu-tunggu oleh sekelompok aliran agama. Siapakah mereka? Yahudi. Iya, orang-orang Yahudi meyakini Dajjal sebagai raja yang akan menguasai lautan dan daratan. Mereka juga meyakini sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang Yahudi menamainya dengan nama Al-Masih bin Daud. Sebelum berdirinya Israel, cukup sulit membayangkan bagaimana skenario perang akhir zaman akan berlangsung antara umat Islam dengan Yahudi. Betapa tidak, selama 2000 tahun, orang Yahudi tersebar di banyak tempat. Mereka menjadi kaum yang tak punya rumah dan menumpang dari belas kasih umat lain, terutama umat Islam dan Kristiani. Dari sisi politik, agama Yahudi pun tidak disokong kekuatan besar seperti halnya Islam dan Kristen. Pendek kata, kaum ini tidaklah diperhitungkan. Tapi di penghujung 1800-an, sejarah berjalan cepat. Sebuah gerakan bernama Zionisme muncul ke permukaan sejarah dan merancang pendirian sebuah rumah bagi kaum Yahudi. Tapi bukan sebuah lahan kosong, melainkan ke Darussalam atau Yerusalem, tanah damai tiga agama, yang saat itu masih berada di bawah khilafah Utsmaniyah sejak 1882. Gerakan Zionis ini berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara, terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Lewat deklarasi Balfour, Inggris pun berjanji membantu pendirian negara Yahudi itu. Inggris kemudian mengalahkan tentara khilafah Utsmani dan memasuki tanah suci pada 1917. Pada 14 Mei 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben Gurion, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Negeri yang baru berdiri itu dengan segera unjuk gigi. Israel bukan hanya mampu memenangkan perang, melainkan juga mempermalukan bangsa Arab yang mengeroyoknya. Dan kini Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah. Dengan kepemilikan sekitar 60 hingga 200 rudal berhulu ledak nuklir, Israel merupakan ancaman nyata bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah.
Dan fakta itu pun mengkonfirmasi takdir akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejumlah hadisnya, bahwa Muslim akan berperang menghadapi Yahudi. Mesias Israel memang bukan negara biasa. Dia merupakan sebuah pertanda, terutama bagi penganut Islam, Kristen, dan Yahudi. Seperti ditulis pakar eskatologi Islam Imran Hussein dalam bukunya Jerusalem in the Quran. Yahudi meyakini restorasi Israel setelah 2000 tahun kerajaan Israel dihancurkan merupakan satu dari 7 tanda kehadiran Masiah atau Mosiah atau Masiach atau Mosiach. Itu adalah bahasa Ibrani dari Al-Masih atau Mesiah. Tapi Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih. Sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen, mereka menunggu Mesias yang lain meski sedang berlangsung. Restorasi Israel tersebut belumlah sempurna. Yang dimaksud restorasi Israel bukanlah sekadar pendirian negara Israel, tetapi juga negara dengan luas seperti pada era Nabi Daud alaihissalam, yang merupakan era keemasan Bani Israel. Bahkan gerakan Zionis saat ini menambahkannya dengan gagasan Israel Raya atau Eretz Yisrael, yang membentang dari Delta Nil atau yang kini masih dikuasai Mesir hingga ke Sungai Eufrat, atau yang kini masih dikuasai oleh Irak, seperti yang tertulis di kitab Genesis, bahkan lebih luas lagi. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.